Halo, balik lagi di channel YouTube-nya Bos Vespa. Pada di video kali ini kita bakalan nge-review salah satu customer Bos Vespa juga. Ya, dia juga udah lumayan lama kenal kita dan juga bakalan ngobrol-ngobrol tentang motornya, apa aja dan speknya seperti apa aja motornya. Nah, nanti langsung kita lihat motornya aja. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai sama ini. Coba perkenalin dulu. Halo, gua Fajar dari Jakarta. Nah, sekarang di video kali ini gue mau nanya-nanya masalah motornya si Fajar. Nah, pertama motor lu, coba jelasin motor lu nih apa, tahun berapa? Oke, sebenarnya gua mau jelasin basicnya Vespa gua tuh Sprint 3V tahun 2015. Sprint 3V tahun 2015. Yes. Itu bisa dibilang keluaran pertama berarti ya? Keluaran pertama. Keluaran pertama. Emang warna dasarnya oranye apa gitu? Emang warna dasarnya orange, tapi gue udah repaint beberapa kali. Oke, jadi lebih rapi aja kelihatannya sih. Gue ngeliatnya sih sekilas nih udah kinclong banget sih. Konsepnya sih juga udah oke nih ya kan. Gue suka sama warna paduan warnanya. Sekarang paling gue mau nanya-nanya beberapa masalah aksesoris apa aja yang udah lu ganti. Oh, boleh. Ini kayaknya sih gue lihat-lihat sih kayak udah banyak banget nih yang diganti sama dia. Nah, makanya terus gue pengen nanya dia kisaran habis berapa sih? Lu bisa jawab gak? Coba kisaran aja kisarannya. Kalau untuk kisaran Total gitu. Total kurang lebih sih 60 deh, ada. 60 ada sih. Gue juga tahu sih 60 ada sih. Mungkin dari segi part yang gue ganti, dari perlampuan, dari headlamp, dari sen kan, kaliper iya. bawah tuh gue lihat, kaliper bawah tuh knalpot, terus speedometernya tuh DSIP kan. Nah, velg juga udah gue ganti pakai Primavera ya, mesin yang 50. Terus gue tambahin akselerasi karbon. Ya, sebanyak lagi sih sebenarnya kalau mau disebutin nih. Bener, kalau sebutin satu-satu sih banyak. Ini mendingan gue yang tanya-tanya aja biar biar sedikit lebih jelas. Spek motor lu tuh mesinnya gimana gitu kan? Biasanya kalau udah motor-motor tahun lama sih udah dioprak-aprik nih gitu. Coba gue pengen tahu spek motor lu. Kalau buat Vespa gue ini cukup standar porting. Berarti udah porting. Terus standar porting, terus gue mainin CVT full Polini. Pakai Polini itu udah jelas, enak banget itu. Terus udah sih itu, nggak ada borak-borak. Borak-borak nggak? Tapi ECU lu ganti gak sih? ECU gue masih standar. ECU masih standar, tuh sayang banget itu ECU. Gua lihat lu pakai knalpot Acra. Acra tuh gimana kok buat ke mesin standar? Wah, Acra sih menurut gua oke banget buat standar. Akselerasinya dapet, suara juga nggak kenceng banget. Adem sih, lebih ngebas banget. Lebih ngebas? Yes. Oke. Terus apalagi Acra udah knalpotnya enak banget. Variasi juga banyak banget kayaknya. Iya nih. Terus variasi cover fan dia ada pakai optimistic. Yes. Terus cover fan-nya juga cover fan rumahannya itu pakai karbon, full stepnya karbon, cover akinya, cover busnya itu karbon juga. Terus juga diganti list bodinya tuh yang bikin kelihatan lebih keren aja, hitam gitu konsepnya, warna hitam sih. Langsung kita coba bahas. Ini kan gue lihat ganti kaliper juga, ganti kaliper Brembo. Terus juga dipadu sama disc brake-nya Zelioni. Nah, itu berasanya gimana pengereman lu? Wah, gue pakai Brembo pakai ini sih agak lumayan pakem banget sih. Pakem banget. Berarti bisa dibilang tuh kayak gantinya ABS ya? Iya. Gantinya ABS. Karena ini kan basicnya non ABS ya. Non ABS. Makanya gue ganti pakai Brembo ini, menurut gue sudah cukup sih. Jadi begitu tuh boleh tuh, misalkan kalau motornya 3V terus pengeremannya biasanya juga kalau motor lama itu udah apa ya, bisa dibilang kalipernya haus. Jadi kalau misalnya mau ganti
Ya opsinya banyak kaliper sebenarnya. Cuma si Fajar ini dia pakainya Brembo dan dia bilang enak katanya sih. Terus apalagi yang mau? Terus itu sen pakai apa? Sen gue pakai Power One, Power 2 tapi yang running. Yang running. Nanti kita lihat gimana caranya, gimana nyalanya. Terus ada speedometer lu pakai apa tuh? Speedometer gue pakai SIP yang SIP yang black. Oh, itu banyak tuh fitur-fiturnya, ada 12 fitur. Itu salah satunya kayak RPM, ada temperatur, ada jam, ada multicolor, terus ada kecerahannya. Pokoknya ada 12 fitur kalau gue ada 12 fitur. Terus kita bahas lagi masalah di kokpitnya. Itu kokpitnya ada hand grip pakai apa, coba sih satu-satu kokpit lu jelasin. Gua pakai hand grip dari Zelioni. Terus brake lever ya pakai Zelioni yang 3D. Bar end gua pakai Tony Scooter. Terus monelnya juga pakai Tony Scooter. Dari spion gua pakai Rizoma. Spionnya Rizoma. Itu kalau gua totalin kisaran buat kokpitnya aja itu udah bisa 5 juta. Itu 5 juta. Belum sama Speedo 10 juta habis. Kacau. Nah, terus kita lanjut ke bahas apa nih? Pelek tadi pakai ya. Sebenarnya gue pengen bahas di bagian CVT-nya. CVT-nya lu pakai Polini semuanya tuh. Full Polini. Dari kayak kopling, mangkok, variator. Iya, flywheel. Beltnya pakai apa? Belt Polini juga. Ah, pasti banyak yang nanya bedanya aftermarket kirian itu sama yang ori gimana? Lu perbedaannya apa yang lu rasain setelah ganti dari ori ke Polini? Tergantung ya, kalau gua kan emang basicnya sekarang lebih ke porting. Nah, mungkin akselerasinya lebih jauh sih daripada standaran. Kalau porting lebih enak pakai yang akselerasinya aftermarket sih Polini gitu. Betul. Oke, berarti gue simpulin intinya kalau aftermarket itu kiriannya lebih enak dibanding yang standar kalau udah porting. Kalau standar misalkan mesinnya standar nggak porting, menurut lu gimana? Cocok gak? Atau enak gak buat ganti gitu? Tapi sebenarnya balik lagi ya selera masing-masing. Iya sih, sebenarnya kalau dibilang selera ya benar. Itu apalagi yang udah main porting pasti kan punya bengkel masing-masing juga. Benar, ada pegangannya. Mekaniknya juga nyaranin aftermarket lebih oke, atau settingan dari mekanik juga oke. Bubutan gitu ya, bubutan. Itu sebenarnya balik lagi ke mekaniknya, pegangannya, sarannya gimana lebih enaknya. Terus gue tadi mau nanya apa ya? 3V itu sebenarnya gue tambahin sedikit. 3V itu sebenarnya emang penyakit utamanya di kopling. Bener. Jadi kalau misalkan motornya 3V, terus koplingnya agak geter, agak goyang, nah itu pakai aftermarket lebih enak sih sebenarnya kalau menurut gue. Pakai Polini malu sih tuh. Itu udah seri atasnya sih. Oke banget sih. Seri atasnya. Lu ECU pakai gak? ECU gue pakai standar. Itu lu harus ganti. Itu wah itu pokoknya udah porting, ngapotnya Akra, kiriannya pakai Polini, itu udah enak banget. Tapi kalau menurut lu ada rencana mau bore up gak? Gua rencana sekarang kan motor gua buat harian nih. Plan untuk bore up ya, sehingga mungkin emang plan ke depan dalam waktu dekat gua mau ganti ECU sih. Ganti ECU aja sih benar. Tapi ada rencana mau bore up? Enggak ada sama sekali, enggak ada. Berarti bener-bener buat kenyamanan aja, maksudnya nggak usah sampai bora-bora gitu, udah cukup lah ini porting menurut gua. Oke. Gue juga dapat kabar lu tuh pemain lama di Vespa. Pemain lama. Pemain lama maksudnya udah di dunia Vespa tuh udah bukan newbie lagi. Gue kan masih newbie nih, makanya gue balik nanya sama dia. Gue dengar juga lu punya komunitas. Yes. Apa komunitas lu? Gue punya komunitas Jakarta 3V. Lu di situ sebagai apa? Gue di Jakarta ini sebagai founder juga, sebagai ketua juga. Sebagai ketua, guys. Nah, itu member lu di Jakarta aja atau banyak yang di luar kota? Di Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat itu ada. Bekasi, Depok itu juga ada. Jabodetabek, guys. Membernya Jabodetabek, udah kayak angkutan umum. Nah, terus lu kalau riding gitu biasanya kapan sih? Kalau malam rutin itu sih biasanya di Jumat malam Sabtu. Kopdar gitu ya? Kopdar. Nah itu enak punya komunitas gitu, jadi ya kayak kekeluargaan aja. Misalkan kayak lu ada masalah di motor lu bisa konsul di komunitas, atau bisa ngumpul-ngumpul yang namanya Vespa kan. Terus juga ya jadi lebih bersosial aja jadinya gitu.
Terus gue mau nanya, misalkan nih ada yang mau join ke komunitas lu, bisa gak sih? Atau ada syarat-syaratnya gitu? Sebenarnya bisa, tapi emang harus ada syaratnya juga sih. Ada syaratnya dan ada saatnya gitu ya. Betul, Nggak selalu open nggak member. Selalu open member, benar. Ya. Tapi gue jadiin kayak 6 bulan sekali, kayak gitu sih. Oke. Atau berapa total member lu? Untuk sekarang sih gue udah pembersihan dikit lah, 35-an. 35 berarti itu yang aktif Yang intinya. yang aktif. Nah, Kenapa bagi- sih pembersihan? Soalnya kan gue nggak mau orang itu yang di dalam cuma diem aja di grup, terus datang cuma buat trading doang, buat acara-acara besar itu gue nggak mau. Harus gitu. ada kontribusi Kontribusi jadinya. itu. Benar. Itu sih jadi makin erat aja gitu. Balik lagi nih, gue mau nanya. Misalkan ada teman-teman yang nonton atau ya di luar sana yang menggunakan Vespa, dia mau nanya atau mau tahu gitu saran modif. Karena gue lihat pribadi konsep lu masuk. Berarti kan lu kayak namanya pemain lama gitu ya. Konsep lu masuk, berarti lu tahu gitu tes modifnya itu gimana, harus seperti apa. Lu motor lu oren, dipadu dengan banyak karbon dan sedikit yang main warna hitam. Itu masuk kalau menurut gua. Lu ada saran nggak misalnya kalau buat motor lain gitu atau motor yang warnanya terang gitu, dia mau modif, ada saran nggak? Menurut gue sih kalau buat modif tuh jangan terlalu maksa juga. Sorry sebentar, gue potong dikit. Terutama buat budget pelajar, karena banyak yang nanya buat budget pelajar gitu. Okay. Coba gimana menurut lu? Iya, buat teman-teman yang baru mau modif kayak gitu, menurut gua jangan terlalu maksa juga. Lo mungkin pelan-pelan, jangan sekaligus juga. Menurut gua sesuaiin konsepnya aja dulu. Lo masuknya di mana? Atau ada yang hobinya di sport atau di clean kayak gitu kan. Kalau gue lebih ke clean. Mendingan sebelum modif sih ada baiknya kalian nanya-nanya dulu sih. Cari referensi gitu ya. Cari referensi. Jadi bisa buka YouTube dulu kayak gitu-gitu sih. Jadi misalkan udah beli banyak atau udah beli parts gitu, cuma nggak masuk konsepnya, jadi kan nyesel sendiri gitu. Betul. Sayang aja jadinya. Jadi bener sih nyari referensi gitu, tanya-tanya. Apalagi kan kalau udah punya komunitas tanya-tanya, oh gue gimana. Nah masalah barang-barangnya itu ya banyak. Misalkan kalau saran dari gue ya, ini baik. Kalau saran dari gue, misalkan itu sesuai budget juga itu pasti. Nah itu balik lagi kayak misalkan nih ya, lu mau modif yang penting-penting dulu, yang menurut lu penting. Misalkan nih spionnya nih spion original kurang standar, kurang oke. Nah lu ganti yang aftermarket yang misalkan menurut lu oke gitu. Itu satu. Terus hand grip gitu kan. Hand grip originalnya itu kan full karet. Kayak Zelioni ini, si Fajar ini dia pakai Zelioni, itu ada stainlessnya. Jadi kan konsep-konsepnya itu gimana masuknya. Nah, paling handle juga sama kayak gitu-gitu lah pokoknya. Itu cari referensi lagi. Mungkin bisa carinya di kayak Instagram gitu, banyak-banyak kan yang udah, atau di komunitas gitu, nanya-nanya. Terus gue pengen sebenarnya sih ngoprek banyak nih, cuman takut durasinya lama kan. Gue balik lagi deh tanya-tanya lagi. Boleh. Di bagian apa yang mau gue tanya? Apa nih? Stop lamp lu tuh pakai apa? Stop lamp gua pakai yang baru sekarang, Virtu. Yes, pakai Virtu. Virtu ya, itu baru keluar sih Virtu. Dan itu kalau gue bilang masih budget pelajar. Budget banget belajar. Terus juga udah ganti, itu pakai apa? Dinosaur gua pakai Unbrand ya. Unbrand. Budget pelajar Berarti juga lah itu. Udah ada lampu senjanya. Senja udah ada. Nah itu lu list headlamp, saklar apa, cover saklar sama visornya itu lu cat atau aftermarket itu? Yes, gua repaint sih. Repaint, tapi itu rapi repaintnya lo. Bener itu rapi, itu glossy banget sih, maksudnya nggak kusam gitu. List body repaint. List body juga repaint. Apa lagi? Oke. Terus spakbor juga pakai karbon. Terus ada selain di dalam yang nggak kelihatan nih, ada lagi gak sih yang diganti? Yang enggak. Kan kayak dari segi kelistrikan gitu. Gue kemarin baru pakai ini apa sih, Hurricane stabilizer aki gitu sih. Stabilizer aki. Itu buat apa sih? Buat menstabilkan aki, soalnya kan gue kelistrikannya udah kemakan banyak nih dari perlampuan segala macam. Bener, pakai aftermarket pasti nyedot listriknya lebih banyak. Makanya gue udah mencoba, kenapa sih gue nggak pasangin stabilizer aki nih, biar motor gue stabil terus gitu, biar akinya gampang drop. Bener, gitu sih. Sedikit gue tambahin. Kalau yang gue tahu ya, kalau kita misalkan akinya stabil atau kelistrikannya stabil, itu berpengaruh ke semua. Contohnya nih kayak ke listrik, ke pembakaran gitu. Jadi
juga awet lah bisa dibilang, sedikit lebih awet. Atau ada misalkan kita kan ganti banyak lampu nih, kayak lampunya daymaker, terus sennya udah ganti aftermarket juga, stopnya udah ganti aftermarket juga. Pastikan pakai akinya lebih banyak, karena kayak di belakang contohnya tuh jadi ada lampu senja, jadi nyedot akinya lebih banyak gitu. Benar. Nah, pakai stabilizer aki ini bisa buat ngatasin. Jadi akinya tetap stabil, terus kelistrikannya normal, pembakaran normal, bensinnya juga sedikit lebih awet gitu. Nah, lu ganti aki tuh sedikit bocoran harga aja, berapa sih? Pakai stabilizer aki ini kurang lebih 1,6. 1,6 Hurricane stabilizer aki 1,6. Iya. Itu seri apa? XCSR. XCSR. Yes. XCSR itu setahu gua stabilizer akinya. Nah, dia tuh serinya tuh yang 1,6, setahu gua yang turbo. Bener Yang gak? turbo, betul. Betul. Itu Yang buat turbo. 150 sampai 200 cc. Berarti cocok ya buat segini. Betul, buat tipe Sprint, Primavera, GT 150 masih Boleh masuk. banget tuh, apalagi kan motor lu kan udah apa ya, dibilang kan keluaran pertama, jadi harusnya lebih tua Iya, gitu kan. betul. Kelistrikannya juga mungkin sedikit-sedikit ya lebih udah namanya apa, udah lama gitu kan. Benar, Boleh benar, tuh pakai benar, itu. benar. Selalu ada di video. Selalu ada di video. Selalu ada di video. Oke, mungkin sedikit ini video kita perbincangan sedikit lah maksudnya. Ditunggu aja konten-konten berikutnya sama founder-founder yang banyak lagi di luar sana yang nanti kita bakalan ajak collab. Yang suka di video ini silakan like, comment, and share video kita. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih.